Halo semuanya, selamat datang kembali. Di tengah harga minyak yang lagi tinggi-tingginya, pasti banyak dari kita yang bertanya-tanya, masih ada nggak ya saham energi yang potensinya oke? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas satu nama yang bisa jadi jawabannya, Devon Energy, dengan kode saham DVN. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Dengan harga minyak mentah yang kelihatannya kokoh banget, apa kesempatannya udah lewat? Atau jangan-jangan masih ada harta karun tersembunyi di sektor energi? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita kenalan dulu sama Devon Energy atau DVN. Gini, mereka ini bukan perusahaan kaleng-kaleng ya. Mereka itu salah satu raksasa di sektor eksplorasi dan produksi atau E&P independen di Amerika. Artinya, mereka ini pemain kunci yang operasinya punya dampak besar ke pasokan energi di sana. Nah, ini dia inti dari seluruh pembahasan kita hari ini. Tesis investasinya cukup simpel sebetulnya. Saham DVN ini dinilai masih undervalued atau bahasa gampangnya harganya masih di bawah nilai wajarnya. Ada dua motor penggerak utamanya nih. Pertama, tentu saja harga minyak yang lagi kuat. Dan kedua, ada merger super besar yang bakal benar-benar mengubah perusahaan ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, angkanya. Yuk kita lihat status Devon sekarang dan kenapa sih valuasinya dibilang sangat menarik. Ini dia, angka inilah yang bikin para investor langsung nengok. Analis memproyeksikan ada potensi kenaikan harga sekitar 15-30% dalam 6 hingga 12 bulan ke depan. Ingat, ini bukan tebak-tebakan loh, tapi proyeksi yang dasarnya dari data dan fundamental perusahaan. Coba kita gali lebih dalam. Price to earnings ratio-nya ada di sekitar 11,5 kali. Angka ini untuk sektor energi tergolong rendah, yang artinya harganya relatif murah dibanding laba yang dihasilkan. Terus ada bonus dividen sekitar 2%. Jadi nggak heran kan kalau lebih dari 70% analis kompakan ngasih rating buy buat saham ini. Oke, valuasinya oke. Tapi apa sih yang bakal jadi bensin pendorong harganya? Nah, ini dia, katalis terbesarnya. Merger dengan Coterra Energy. Ini bukan cuma sekedar aksi korporasi biasa. Ini adalah langkah strategis yang bakal mengubah Devon jadi pemain yang sama sekali berbeda. Lihat deh perbandingannya di sini. Jelas banget kan bedanya? Skala produksinya nanti bakal lompat hampir 2 kali lipat, asetnya juga jadi jauh lebih terdiversifikasi. Ini kuncinya. Mereka menggabungkan ladang minyak yang super produktif di Delaware Basin dengan ladang gas yang biayanya super efisien di Marcellus Shale. Hasilnya, perusahaan yang jauh lebih tangguh, mau harga minyak atau gas yang lagi naik, statusnya benar-benar naik kelas dari pemain besar jadi pemain mega independen. Dan ini dia angka ajaibnya. Dari merger ini, mereka bisa hemat biaya sampai 1 miliar dolar per tahun. Itu kan uang beneran yang bisa langsung jadi keuntungan, dipakai buat naikin dividen atau buat program buyback saham yang pastinya disukai investor. Oke, kita udah lihat fundamental dan katalisnya. Pertanyaan berikutnya, kira-kira harga sahamnya bakal lari kemana ya? Di bagian ini kita bakal lihat 3 kemungkinan skenario untuk Devon ke depannya. Di tabel ini kita bisa lihat 3 jalan ceritanya. Skenario yang paling mungkin terjadi yaitu skenario dasar bisa membawa harganya ke level 58-62 dolar. Kalau pasarnya lagi bagus banget atau bullish, wah bisa aja harganya terbang di atas 75 dolar. Tapi kita juga harus realistis. Kalau pasarnya lagi lesu atau bearish, ada kemungkinan harga turun ke kisaran 38-43 dolar. Nah, ini kayak peta perjalanannya kalau skenario dasar yang terjadi. Coba perhatikan, setiap kenaikan harga itu ada pemicunya. Ada laporan keuangan di kuartal 2, ada proses integrasi merger yang mulus di kuartal 3, dan ada rilis laporan setahun penuh di kuartal 4. Jadi ini bukan sekedar garis acak di grafik. Jadi, apa aja nih yang perlu kita pantau ke depan? Ada 4 pemicu utama. Pertama, laporan kinerja yang rilis sebentar lagi. Kedua, finalisasi merger di kuartal 2. Ketiga, harga minyak yang bertahan kuat. Dan keempat, program buyback saham yang terus jalan. 4 hari ini bisa jadi bahan bakar buat roket DVN. Tapi tunggu dulu. Tentu aja, nggak ada investasi yang tanpa risiko kan? Supaya pandangan kita seimbang, kita juga harus tahu apa aja sih yang bisa jadi batu sandungan buat DVN. Grafik donat ini nunjukin dengan jelas banget di mana resiko terbesarnya. Hampir 3/4 atau sekitar 73% pendapatan Devon itu datangnya dari minyak dan NGLs. Artinya apa? Ya artinya sehat atau enggaknya keuangan perusahaan ini sangat-sangat bergantung sama harga komoditas-komoditas itu. Dan kutipan ini seolah-olah jadi penegasan. Intinya gini,
Kalau Anda investasi di DVN, secara gak langsung Anda juga bertaruh pada pergerakan harga minyak dunia. Ini faktor nomor satu, nggak bisa diganggu-gugat. Selain harga minyak, ada beberapa hal lain yang perlu kita waspadai juga. Misalnya, proses mergernya bisa aja ada masalah, atau permintaan energi global turun karena resesi. Dan pastinya, kondisi ekonomi makro secara umum seperti suku bunga juga selalu jadi faktor yang perlu diperhatikan. Oke, kita udah bahas semua. Peluangnya, pendorongnya, sampai risikonya. Sekarang yuk kita tarik benang merahnya dan kita simpulkan apa artinya semua ini buat kita sebagai investor. Jadi kalau dirangkum, ada 4 alasan utama kenapa DVN ini kelihatan menarik banget sekarang. 1. Valuasinya murah. 2. Ada merger yang bakal mengubah segalanya jadi lebih besar dan efisien. 3. Ada pemicu-pemicu jangka pendek yang jelas banget di depan mata. Dan 4. Posisinya pas banget buat panen keuntungan dari harga minyak yang tinggi. Nah, berdasarkan analisis ini semua, strategi yang banyak disarankan adalah mengakumulasi atau nyicil beli pas harganya ada di area support 46–48 dolar. Target jangka pendeknya ada di 55 dolar dan untuk akhir tahun targetnya di atas 60 dolar. Jadi, begitulah gambaran lengkapnya soal Devon Energy. Kita udah bedah dari A sampai Z, dari valuasi sampai resiko. Analisis kayak gini nih yang bantu kita buat melihat lebih jauh, gak cuma dari judul berita aja. Gimana? Siap buat cari peluang tersembunyi lainnya di pasar saham Amerika? Kalau jawaban Anda iya, jangan lupa ya buat subscribe ke channel US Stock ID dan yang paling penting nyalain lonceng notifikasinya, biar Anda gak ketinggalan pembahasan saham-saham menarik lainnya dari pasar AS. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di analisis berikutnya.